Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe, dan share videonya jika kalian suka. Ini kan nama Bapak disebut ini dari Pak Hasto mempunyai bukti video-video terkait Bapak dan akan mengeluarkan video-video itu sebagai senjata itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau nanti harus dipanggil untuk dimintai keterangan seperti apa Pak? Kalau Pak keterangan ya misalkan Pak Hasto mengungkapkan seperti itu, kemudian dari pihak proses hukum perlu meminta keterangan Pak Jokowi, diberi keterangan. Pak, kalau kemarin Pak Hasto sempat menyebut kalau ada pejabat negara yang menginginkan 3 periode sendiri, seperti apa Pak? Ya, ini saya ulang lagi. Tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya, jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Merugikan ya Pak ya? Selama ini seperti apa Pak dengan adanya framing seperti itu Pak? Biasa. Oh, oke, siap. Siap. Terima kasih Pak. Mau Pak? Aduh, mau sekali. Pokoknya juga nggak apa-apa. Ada. Alhamdulillah. Wah, Buat tahun baru aja nanti Pak. Baru kali ini saya melihat Pak Jokowi raut mukanya terlihat marah atau jengkel, yaitu ketika ditanya mengenai 3 periode. Dengan jawaban yang simpel dan tegas itu, kemungkinannya begini. Pertama, Pak Jokowi benar-benar tidak pernah meminta 3 periode atau mengutus seseorang untuk meminta agar periode presiden diperpanjang menjadi 3 kali. Mungkin ada beberapa orang yang menginginkan Pak Jokowi dilanjutkan saat itu, tapi bukan berarti Pak Jokowi menyuruh mereka untuk meminta perpanjangan periode itu. Kalau Pak Jokowi sendiri, saya yakin gak akan pernah meminta 3 periode. Toh Puan Maharani juga pernah bilang, gak pernah. Dan gak pernah dengar kalau Pak Jokowi meminta 3 periode itu. Kalau orang lain yang mungkin dekat dan menganggap kepemimpinan Pak Jokowi perlu dilanjutkan saat itu, mungkin dia yang pernah mengajukan 3 periode. Tapi apakah jika begitu tanpa meminta izin Pak Jokowi saat itu? Ya mungkin saja. Lalu jika ternyata orang itu sudah meminta izin kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi menyetujuinya bagaimana? Kan sama saja Pak Jokowi enggak menyuruh tapi hanya mengizinkan saja. Ini juga sepertinya enggak. Lalu kalau membiarkan saja bagaimana? Apakah bisa dikasuskan? Tentu tidak. Karena faktanya 3 periode itu gak terjadi, bahkan Pak Jokowi sendiri yang langsung memberikan rencananya kepada Pak Prabowo saat serah terima jabatan. Jika kasus permintaan 3 periode ini dilanjutkan, maka ini adalah kasus teraneh di dunia. Kenapa begitu? Ya walaupun katakanlah ternyata memang ada yang meminta agar 3 periode, tapi kan permintaan itu sampai sekarang juga gak terbukti kebenarannya, maksudnya 3 periodenya kan gak terjadi sama sekali. Sehingga jika masalah ini selalu saja diungkit-ungkit, maka yang selalu mengungkit itu yang sepertinya bermasalah. Sebagai contoh, orang menginginkan untuk melakukan pencurian, baru renana saja dan tidak jadi melakukan pencurian, apakah bisa disebut pencuri? Kan enggak, karena belum mencuri. Tapi ada rencana untuk mencuri. Kalau rencana pencurian itu selalu saja diberitakan, ya malah aneh. Wong pencuriannya aja gak ada, cuma rencana saja. Masa menjadi sebuah polemik yang seakan-akan itu adalah kesalahan yang sangat besar. Kemungkinan yang lain Pak Jokowi sudah mulai geram dengan isu-isu yang selalu diarahkan kepadanya. Lagi dan lagi namanya terus dibawa-bawa ke masalah yang memang menurut saya gak ada yang penting blas. Cuma bikin ramai dunia perpolitikan saja. Tapi ya kalau gak ada yang begini jadi sepi, hehe, saya juga gak bisa bikin konten pastinya. Semakin Pak Jokowi diserang, sepertinya memang serangan itu berbalik arah kepada yang menyerangnya. Kalau mengutip kata-kata Pak Bambang Pacul, "Jika Pak Jokowi orang baik, jangan menyerang orang baik sama orang cantik. Pasti kalah kita bos." Pak Bambang Pacul sendiri yang notabene dia adalah orang PDIP juga mengakui bahwa Pak Jokowi adalah orang baik. Ketenangan Pak Jokowi memang seakan selalu diusik setelah beliau sudah tidak menjadi presiden lagi. Aneh gak sih sepertinya? Kemungkinan yang lain adalah ada dendam yang sangat luar biasa dari Hasto dan kubunya kepada Pak Jokowi. Dendam mengenai apa? Ya saya gak tahu. Saya hanya mengira-ira.
Karena Pak Jokowi selalu saja diserang habis-habisan, bahkan kayak gak ada capeknya dan tenaganya gak habis-habis buat nyerang Pak Jokowi. Kalau bukan karena dendam kusumat, mungkin gak menggebu-gebu ini serangannya. Kalau memang serangan ini benar-benar didasari atas dendam Hasto dan kawan-kawannya kepada Pak Jokowi. Ya sebutkan saja kesalahan apa yang pernah diperbuat sama Pak Jokowi hingga membuat Hasto dan kawan-kawan menajdi sedendam ini? Mungkin karena menganggap Bu Mega dikerjain sama Pak Jokowi kah? Gara-gara awalnya mau mendukung Ganjar tiba-tiba dukungan Pak Jokowi berpindah ke Pak Prabowo? Atau karena Gibran yang saat itu berharap agar mau mencalonkan diri dari PDIP ternyata juga malah menjadi wakilnya Pak Prabowo? Atau apalah gak tahu juga saya. Jangan bilang kalau Hasto ini sebenarnya sudah terlalu stres memikirkan dirinya yang sudah menjadi tersangka, sehingga membuatnya semakin gak tentu arah dan apapun dia lakukan demi mencari teman biar dipenjarakan bersama. Ingat, bisa jadi ketika video-video yang katanya mau dibuka di halayak umum dan menjadi senjata paling ampuh itu mulai disebar, malah teman-temanmu sendiri nanti yang bisa terseret, dan bisa jadi malah menghancurkan PDIP-nya sekalian, kan saya juga masih belum tahu videonya. Kayak gimana? Tentang apa saja? Siapa saja yang ada di video itu? Apakah video itu video asli atau editan? Atau malah video dari AI? Kan perlu dipelajari lebih dalam lagi nantinya. Tapi apakah dengan beredarnya video yang akan disebar nanti bisa membuat gempar seluruh jagat raya Indonesia? Ya mungkin saja bisa kalau videonya memang benar-benar wow, kalau enggak ya cuma menjadi bahan cibiran lagi dan bahan cacian makian dan hinaan lagi yang balik menyerang Hasto. Kenapa harus menggunakan video? Karena jika videonya viral dan banyak orang yang tertarik dengan video itu, akan terbentuk sebuah komunitas yang mungkin akan mendukung Hasto dan membantunya menyerang Pak Jokowi. Mungkin baru kali ini setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi, dia merespon kabar yang diarahkan kepadanya dengan nada jengkel dan tegas, bahkan langsung menyuruh untuk menanyakan kepada Mbak Puan atau Bu Mega mengenai perihal 3 periode. Ya sekali lagi saya sangat yakin kalau Pak Jokowi gak akan meminta 3 periode atau menyuruh orang untuk melakukan itu. Anehnya lagi, setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden, PDIP lagi dan lagi mengungkap dugaan-dugaan yang selalu diarahkan kepada Pak Jokowi, yang diungkap dugaan loh ya, bisa bener bisa enggak, tapi narasi yang dibangun, dugaan itu seakan-akan adalah sebuah kebenaran yang tak mungkin terbantahkan. Lalu apa kabarnya baliho? Bu Mega yang akan mendatangi KPK? Dan Hasto kapan akan ditahan? Bagaimana menurut kalian? Masih pentingkah membahas 3 periode? Atau malah memang gak penting belas untuk dibahas karena gak ada buktinya?